Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam mata kuliah Tourism Geografi dalam tatap maya ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan pariwisata atau tourism development. Mungkin untuk materi ini beberapa di antaranya sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah sebelumnya. Apakah itu di tourism introduction atau mungkin di tourism destination atau mata kuliah yang lainnya. Tapi pada materi ini kita akan fokuskan pada studi kasus pada daya tarik wisata yang berbasis bentang lahan atau landform based attraction. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh lagi tentang pengembangan pariwisata, kita perlu mengenal kembali tentang komponen pariwisata. Karena apa? Karena yang akan kita kembangkan adalah komponen-komponen pariwisata ini. Dan secara garis besar, secara umum, komponen pariwisata itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen supply atau komponen penawaran dan juga komponen demand atau komponen permintaan. Kalau komponen supply itu adalah komponen pariwisata yang meliputi segala sesuatu yang ditawarkan kepada wisatawan, atau nama lainnya adalah produk wisata. Dan produk wisata ini meliputi segala keseluruhan pelayanan yang diperoleh oleh wisatawan semenjak dia pergi meninggalkan rumahnya sampai menuju ke suatu daerah tujuan wisata, kemudian pulang lagi ke rumahnya. Nah, segala sesuatu yang dia rasakan, segala yang dia peroleh, yang dia nikmati, itulah yang dinamakan dengan produk wisata, atau itulah yang dinamakan dengan komponen supply. Sedangkan kalau komponen demand, itu adalah komponen yang mencakup segala kegiatan serta aspirasi wisatawan dan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata. Jadi kalau bahasa gampangnya, komponen supply itu bisa diartikan sebagai komponen yang berasal dari pihak penyelenggara pariwisata. Sedangkan komponen demand itu adalah komponen yang berasal dari pihak konsumen pariwisata. Pihak konsumen pariwisata di sini adalah disebutkan wisatawan dan masyarakat sekitar. Ya, langsung aja kita masuk ke komponen supply. Komponen supply itu terdiri dari tiga yang dikenal dengan 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan juga amenitas. Ada juga yang menambahkan 4A, yaitu ancillary, tapi di sini saya cenderung menggunakan yang tiga ini aja, atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Langsung saja kita masuk ke A yang pertama, yaitu atraksi. Atraksi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu attraction. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atraksi, ada juga yang menerjemahkan sebagai daya tarik. Atraksi atau daya tarik ini diartikan sebagai segala sesuatu yang itu meliputi tempat, area, fasilitas wisata, aktivitas wisata, atau fenomena yang spesifik yang ada pada suatu tempat, di mana memiliki suatu karakteristik tertentu yang dapat menarik seseorang untuk datang ke tempat tersebut. Karena memiliki sesuatu yang spesifik, yang sesuatu yang menarik, makanya disebut sebagai suatu daya tarik atau atraksi. Dan atraksi ini dibedakan menjadi tiga, yaitu something to see atau sesuatu yang bisa dilihat, kemudian something to do atau sesuatu yang dapat dikerjakan, dan juga something to buy atau sesuatu yang bisa dibeli. Ada juga beberapa pakar yang menambahkan ada something to learn dan something yang lainnya, tapi itu belum tentu ada di semua lokasi wisata. Tapi kalau tiga hal ini, something to see, something to do, dan something to buy, itu harus ada pada suatu lokasi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Jadi atraksi ini merupakan komponen terpenting dalam pengembangan sistem pariwisata. Kalau kita mau mengembangkan pariwisata, yang utama kita kembangkan itu adalah atraksi ini. Karena atraksi inilah merupakan komponen terpenting. Dengan adanya atraksi inilah suatu lokasi wisata itu bisa mendatangkan wisatawan atau kunjungan ke tempat tersebut. Dan atraksi ini merupakan faktor yang dapat menarik kunjungan wisatawan dan juga merupakan motivasi atau alasan utama bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat. Dan atraksi ini merupakan inti dan dasar dari kegiatan pariwisata. Inti dari pariwisata itu adalah atraksi ini. Dan dasar dari kegiatan pariwisata itu adalah atraksi ini juga. Jadi atraksi ini merupakan bagian terpenting
dalam sistem pariwisata. Langsung aja kita ambil studi kasus pada suatu daya tarik wisata yang berbasis bentang lahan. Di sini saya ambil sebuah daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Sleman, yaitu Taman Tebing Breksi. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah ke sana, jadi sudah familiar itu apa aja yang terdapat di dalamnya. Tapi mungkin juga ada yang belum. Bagi yang belum tahu di mana lokasi Tebing Breksi, lokasinya berada di sini ya. Ini posisi Tebing Breksi dalam peta Jawa atau peta Indonesia ini, lokasinya di sini. Kalau peta ini kita zoom, kita lihat lebih detail, kira-kira jadinya seperti ini. Nah, ini adalah peta Kabupaten Sleman. Dan Tebing Breksi lokasinya berada di titik ini. Saya kasih tanda merah ini. Ini adalah lokasi dari Taman Tebing Breksi. Lebih tepatnya berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Dan berada pada koordinat 7 derajat 46 menit 54,01 detik lintang selatan dan 110 derajat 30 menit 16,4 detik bujur timur. Atau bisa juga koordinat dituliskan seperti di bawah ini, yaitu min 7,781,392 lintang selatan dan 110,504459 bujur timur. Itu cara menuliskan koordinatnya. Jadi kira-kira seperti itu cara kita mendeskripsikan di mana suatu lokasi wisata itu berada. Jadi harus lengkap di mana nama desanya, kecamatannya, dan juga kabupatennya. Dan nggak cuma sampai di situ, kita harus menyertakan koordinatnya. Karena kalau kita cuma menyebutkan nama desa, kecamatan aja, itu orang masih akan belum tentu sampai pada tujuan. Orang setelah sampai di Desa Sambirejo, mungkin masih bertanya lagi di mana lokasi Tebing Breksi. Tapi kalau kita menyertakan dengan koordinat seperti ini atau seperti ini, itu orang bisa langsung mencari di mana lokasi Tebing Breksi itu berada dan bisa langsung sampai pada lokasi tujuan. Dan cara mencari koordinat ini, kita bisa mencarinya di Google Map atau di Google Earth. Langsung aja kita praktekkan ya. Kita kopas koordinat yang ada di sini, kita copy koordinat yang ada di sini, kemudian kita paste ke Google Map. Ini kita copy, Ctrl C, dan kita masuk ke software Google Map. Kita tinggal buka aja browser dan ketik Google Maps, dan akan muncul seperti ini tampilan awal dari Google Map. Dan di sini ada kolom search Google Maps. Kita bisa mencari lokasi di sini, kita bisa mengetikkan nama tempat atau bisa juga memasukkan koordinat di sini. Tadi kan sudah saya copy, sudah saya Ctrl C dari PowerPoint. Kita langsung paste aja di sini, Ctrl V, dan muncul seperti ini. Ini tadi ya yang ada di PowerPoint, lokasi dari Tebing Breksi. Kita hapus aja tulisan BT dan juga LS ini. Kita ganti tengahnya, dikasih koma. Kemudian kita enter atau klik ini. Kita akan langsung menuju ke Tebing Breksi dengan memasukkan koordinat tadi. Nah, ini adalah lokasi Tebing Breksi. Nah, ini ada foto Tebing Breksi di sini. Nah, jadi ini lokasi Tebing Breksi yang di sekitar sini nih. Jadi dengan kita memasukkan koordinat tadi, kita bisa langsung sampai pada lokasi Tebing Breksi. Seperti itu ya. Nah, kalau kita mau mencari koordinat suatu tempat, misalkan kita tadi nggak tahu, belum dapat informasi apa-apa tentang koordinat. Bagaimana mencari koordinat suatu tempat? Nah, di sini kita tinggal klik kanan aja ini. Misalkan kita di atasnya ada Watu Tapak Camp Hill ya. Kita mau mencari ini, di mana koordinatnya? Kita bisa langsung klik kanan dan watch here. Nah, ini di sini akan muncul koordinatnya. Nah, seperti itu cara mencari koordinat. Itu juga Tebing Breksi tadi, kita klik kanan, klik watch here, dan akan muncul koordinatnya.
lanjutkan. Sekali lagi, kalau kita cuma menuliskan desa, kecamatan, kita orang belum tentu tahu di mana lokasinya. Tapi kalau kita menyertakan koordinat seperti ini, orang bisa langsung sampai ke lokasi tujuan. Selanjutnya, apa saja atraksi dari tebing breksi ini? Yang pertama, something to see. Apa saja yang bisa kita lihat dari tebing breksi ini? Yang pertama adalah pemandangan tebing batu kapur yang menjulang tinggi dengan ukiran dan batan gambar wayang. Ini gambarnya, sepertinya seperti ini. Kemudian something to see yang lain, pemandangan sunrise dan sunset dari atas tebing breksi. Jadi dengan naik di atas tebing, kita bisa melihat sunset maupun sunrise. Kemudian panorama kota Yogyakarta juga bisa kita lihat dari atas tebing breksi. Ini seperti dari kejauhan kelihatan ya kota Jogja. Kemudian ada juga latar senang atau panggung hiburan, ini gambarnya. Dan di sini biasanya ada pertunjukan, baik itu pertunjukan kesenian atau mungkin konser musik dan lain-lain. Itu diantara something to see atau sesuatu yang bisa kita lihat di tebing breksi yang juga bagian dari atraksi. Kemudian something to do, apa saja yang bisa kita lakukan selama berada di tebing breksi. Yang pertama, kita bisa naik tebing atau panjat tebing seperti yang ada di dalam foto pertama ini. Kemudian kita juga bisa bersepeda gunung seperti yang ada foto di sini. Kemudian aktivitas lain yang bisa kita lakukan di tebing breksi, berkeliling di sekitar tebing breksi dengan naik jeep. Jadi ada jeep-jeep yang disewakan di dekat tebing breksi itu, kita bisa melihat pemandangan di sekitar tebing breksi dengan naik jeep ini. Dan juga bisa melihat objek wisata lain di sekitar tebing breksi. Kemudian aktivitas lain yang bisa kita lakukan adalah berkuda. Naik kuda sambil melihat pemandangan sambil naik kuda di sekitar tebing breksi. Kemudian berfoto. Nah, ini yang paling penting ini ya. Kalau kita ke tempat wisata pasti itu melakukan foto, aktivitas berfoto seperti ini. Ada beberapa spot foto yang disediakan seperti contoh yang ada dalam gambar ini. Kemudian something to buy. Apa saja yang bisa kita beli di tebing breksi. Nah, ini juga menjadi bagian penting yang harus disediakan oleh pengelola. Ini nggak cuma something to do dan something to see aja, tapi harus ada something to buy, karena ini merupakan kebutuhan dari wisatawan. Misalkan di sana ada souvenir cenderamata. Ini gambarnya seperti ini, kita bisa lihat di sini aneka souvenir dan cenderamata. Kemudian makanan dan minuman. Di sana ada beberapa warung, kuliner, dan juga food court yang ada di dalam kawasan tebing breksi ini. Kemudian something to buy yang lain adalah baju atau pakaian. Di sana ada beberapa kaos yang dijual yang ada tulisan tebing breksinya. Dan ini adalah denah dari tebing breksi. Nah, ini harap dibedakan antara peta dengan denah ya. Kalau tadi yang saya tunjukkan sebelumnya itu adalah peta Kabupaten Sleman. Kalau ini adalah denah tebing breksi. Jadi kalau kalau peta itu skalanya lebih luas. Sedangkan kalau denah itu hanya pada satu titik tertentu yang di sana lebih detail informasinya mengenai seperti ini contohnya. Di sini bisa kita lihat di mana parkir bus dari tebing breksi dan atraksi-atraksi yang disebutkan tadi, something to do, something to buy, dan something to see itu bisa kita lihat dalam denah ini. Di denah itu lebih detail daripada peta dan skalanya lebih detail. Jadi atraksi-atraksi yang sudah saya sebutkan tadi di awal itu bisa kita lihat di sini. Ini adalah kawasan tebing breksi. Selanjutnya aksesibilitas. Ini komponen supply yang kedua, yaitu aksesibilitas atau accessibility. Ini jangan sampai salah penulisannya. Kadang ada yang cuma menulis aksesibilitas kurang i di tengahnya. Yang adalah aksesibilitas atau bahasa Inggrisnya accessibility. Aksesibilitas itu adalah sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai daerah tujuan wisata. Jadi kalau kita masih ingat ya, elemen geografi dalam pariwisata itu kan ada 3, yaitu daerah asal wisatawan, daerah tujuan wisata, dan juga daerah
transit atau daerah antara. Nah, di antara daerah asal wisatawan dengan daerah tujuan wisata itu dihubungkan dengan aksesibilitas ini. Ya. Jadi antara daerah asal wisatawan dengan daerah tujuan wisata itu adalah dihubungkan dengan aksesibilitas ini. Kalau nggak ada aksesibilitas, antara daerah asal dengan daerah tujuan itu tidak akan terhubung. Dan yang menjadi bagian dari aksesibilitas itu yang pertama adalah jaringan jalan. Jaringan jalan terutama kalau lewat darat ya, perjalanan darat itu kan pasti ada jaringan jalan yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Kemudian yang kedua, angkutan umum. Angkutan umum yang bisa mengantarkan seorang wisatawan dari tempat tinggalnya menuju ke daerah tujuan wisata, bisa menggunakan bus, pesawat terbang, atau kapal laut, dan sebagainya. Kemudian ketiga, prasarana atau infrastruktur transportasi yang meliputi terminal, stasiun, bandara, dan juga pelabuhan. Itu adalah prasarana transportasi atau infrastruktur transportasi. Kemudian yang keempat, sarana penunjang lainnya yang meliputi papan penunjuk jalan, papan penunjuk arah, seperti yang ada gambar di bawah ini. Papan penunjuk arah, misalkan mau menuju ke air terjun Sri Gedog, ke Gua Pindul. Nah, informasi ini sangat penting bagi wisatawan, terutama bagi wisatawan yang pertama kali datang ke suatu kota, misalkan pertama kali datang ke Jogja. Nah, itu dengan adanya papan penunjuk arah seperti ini itu akan memudahkan seseorang wisatawan untuk mencapai suatu lokasi tujuan wisata. Apalagi kalau ada rute perjalanan seperti ini. Nah, sekarang sudah ada Google Map ya, terus gampang sekali mendapatkan rute perjalanan. Tapi sebelum ada Google Map, itu ini rute perjalanan seperti ini merupakan informasi yang penting bagi wisatawan untuk mencapai suatu lokasi wisata. Di aksesibilitas ini tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan, tapi juga meliputi waktu yang dibutuhkan tanda penunjuk arah ke suatu lokasi wisata. Dan aktivitas pariwisata itu banyak tergantung pada aksesibilitas. Dan baik ramai atau tidaknya suatu destinasi itu juga dipengaruhi oleh aksesibilitas ini. Semakin baik aksesibilitas dari menuju ke suatu destinasi, itu kemungkinan besar destinasi tersebut akan ramai pengunjung atau akan ramai wisatawan. Sebaliknya, kalau aksesibilitasnya buruk, itu kemungkinan besar wisatawannya juga akan kecil. Dan transportasi yang baik itu dapat memudahkan wisatawan mengunjungi suatu daerah tertentu. Dan ada 3 ciri atau 3 syarat suatu transportasi itu dikatakan baik. Yang pertama adalah dari segi kenyamanan angkutan, waktu perjalanan, dan juga biaya perjalanan. Sekarang langsung aja kita ambil contoh pada transportasi yang ada di kota Yogyakarta, yaitu Trans Jogja. Pertama kita nilai dari kenyamanan angkutan. Kalau kita, ini bagi yang pernah naik Trans Jogja ya, di sana apakah nyaman atau tidak kira-kira? Nyaman atau tidak naik Trans Jogja itu? Kalau kita bandingkan dengan angkutan umum sebelumnya, yaitu Kopata atau mungkin angkutan umum yang lainnya, itu tentu lebih nyaman Trans Jogja yang ada sekarang ini. Jadi dari segi kenyamanan angkutan, itu sudah bisa dikatakan nyaman ya naik Trans Jogja ini, di mana di dalamnya sudah ada AC, kemudian ada tempat duduk yang cukup nyaman, tempat berdiri yang cukup nyaman. Dari segi kenyamanan angkutan ini sudah baik Trans Jogja itu. Bagaimana dari waktu perjalanan? Sudah baik atau belum? Nah, kalau kita mau mencapai suatu tujuan dengan naik Trans Jogja, itu kadang membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama. Apalagi kadang kita harus berganti-ganti bis, bisa sampai 2 kali, bisa sampai 3 kali ganti bis untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi di sini dari segi waktu perjalanan itu masih belum begitu baik ya Trans Jogja ini. Kemudian yang ketiga, biaya perjalanan. Kira-kira naik Trans Jogja itu murah atau mahal? Kalau nggak salah sekarang itu harga normalnya 3.600 ya. Itu kalau tunai. Kalau non tunai itu lebih murah lagi, bahkan bisa sampai setengahnya itu kalau nggak salah. Nah, jadi dari segi perjalanan, dari segi biaya perjalanan itu sudah terbilang cukup baik. Nah, jadi dari 3 syarat ini, yang kenyamanan angkutan sudah baik, biaya perjalanan sudah baik, yang belum baik hanya dari waktu perjalanan ini. Nah, itulah ketika kita mau mengembangkan pariwisata, kita harus melihat menyeluruh, nggak cuma atraksi aja yang dilihat.
Tapi juga hal-hal kecil seperti ini itu juga perlu diperhatikan, yang bagian dari pengembangan pariwisata, dari waktu perjalanan transportasi itu juga berarti ini yang perlu ditingkatkan ketika kita mau mengembangkan pariwisata di Yogyakarta. Nah, sekarang kita lihat tadi bagaimana aksesibilitas menuju ke tebing breksi. Kalau kita mau menjelaskan aksesibilitas itu harus menyeluruh. Kan tadi saya bilang bagian dari aksesibilitas itu ada jaringan jalan, angkutan umum, infrastruktur transportasi yang meliputi terminal, bandara, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau menjelaskan bagaimana aksesibilitas menuju ke tebing breksi yang ada di sini. Pertama, kita harus menjelaskan dulu transportasi secara umum atau aksesibilitas secara umum di kota Jogja atau di perkotaan Yogyakarta. Di perkotaan Yogyakarta itu ada sebuah jaringan jalan utama. Ini namanya jalan arteri ya. Jalan arteri ini jalan yang menghubungkan antar provinsi. Jalan ini kalau sampai ke timur terus itu kan sampai ke Jawa Tengah, bahkan sampai ke Jawa Timur gitu ya. Sedangkan kalau ke arah baratnya ini kan sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Barat juga ya. Jadi jalan ini adalah jalan antar provinsi atau jalan utama dari kota Yogyakarta ini. Dan selain jalan utama ini ada juga jaringan jalan lingkar atau ring road. Ada ring road utara, ring road selatan, ring road barat, dan juga ring road timur ini. Selain itu juga ada jaringan jalan lain yang ada di dalam kota. Ini bisa kita lihat di sini ya, jaringan jalannya cukup banyak di dalam kota Yogyakarta ini. Kemudian dalam kota Yogyakarta, perkotaan Yogyakarta ini ada beberapa infrastruktur transportasi, diantaranya ada bandara, yaitu Bandara Adi Sucipto. Ini yang kita bahas adalah di daerah perkotaan Yogyakarta ya. Jadi kita nggak membahas bandara yang ada di Kulon Progo itu. Jadi kita bahasnya cuma satu bandara di perkotaan Yogyakarta, yaitu Adi Sucipto ini. Selain bandara ada juga dua buah stasiun utama, yaitu stasiun Tugu yang lokasinya di sini, dan ini fotonya seperti ini, dan juga stasiun Lempuyangan lokasinya di sini. Ini fotonya seperti ini. Selain itu ada juga dua terminal utama, yaitu terminal Jombor yang ada di utara dan juga terminal Giwangan yang ada di selatan. Ini lengkap di perkotaan Yogyakarta itu ya. Ada bandara, ada stasiun, dan juga ada terminal. Yang saya sebutkan di sini adalah stasiun dan terminal utama aja. Masih ada beberapa lain seperti terminal-terminal kecil dan juga stasiun-stasiun kecil yang ada di Jogja ini. Kemudian selain itu ada angkutan umum yaitu Trans Jogja. Nah, misalkan seseorang dari luar pulau atau dari luar Indonesia yang naik pesawat terbang itu kan menuju ke Bandara Adi Sucipto, dan dari Bandara Adi Sucipto itu bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Trans Jogja. Misalnya ini gambar Trans Jogja ya. Dan rute perjalanan yang dilalui dari Bandara Adi Sucipto menuju ke tebing breksi adalah seperti ini. Ini adalah rute perjalanan kira-kira seperti ini. Ini hanya kira-kira aja. Karena ini jaringan jalannya nggak lengkap, jalan-jalan kecilnya nggak dilihat di sini, jadi saya ambil garis besarnya aja. Kira-kira rute perjalanannya seperti itu. Bagaimana rute perjalanan dari stasiun Tugu? Misalkan seorang wisatawan dari luar kota naik kereta api dan turun di stasiun Tugu, bisa melanjutkan dengan naik taksi dari stasiun Tugu menuju ke tebing breksi, dan rute yang dilalui adalah seperti ini. Ini adalah rute perjalanan dari stasiun Tugu ke tebing breksi. Dan rute perjalanan dari stasiun Lempuyangan ke tebing breksi adalah seperti ini rute perjalanannya. Sedangkan rute perjalanan dari Terminal Giwangan, kita di sini bisa naik Trans Jogja juga. Dan rute perjalanan yang dilalui dari Terminal Giwangan menuju ke tebing breksi kira-kira seperti ini. Dari jalur timur, kemudian ke Jalan Solo, dan sampailah ke tebing breksi. Bagaimana kalau dari Terminal Jombor, kita juga bisa naik Trans Jogja, dan rute yang dilalui adalah seperti ini. Ring road utara, kemudian Jalan Solo, dan sampailah di tebing breksi ini. Kira-kira seperti itu cara kita menjelaskan aksesibilitas, jadi lengkap ya, mulai dari jaringan jalan, kemudian
infrastruktur transportasi, angkutan umum, dan juga rute perjalanan. Kira-kira seperti itu cara menjelaskan aksesibilitas. Selanjutnya, amenitas. Amenitas ini sebenarnya infrastruktur yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan pariwisata, tapi sering menjadi bagian dari kebutuhan wisatawan. Amenitas ini mencakup sarana dan prasarana wisata yang ditujukan untuk memberi kenyamanan kepada wisatawan demi kelancaran pariwisata. Amenitas ini bisa meliputi seperti akomodasi yang meliputi hotel atau homestay dan semacamnya, pusat informasi pariwisata, kemudian bank, pusat kesehatan atau klinik kesehatan atau seperti rumah sakit, puskesmas dan sebagainya, sarana komunikasi, pos keamanan, air bersih dan juga listrik itu juga bagian dari amenitas. Jadi sekali lagi amenitas ini sebenarnya bukan bagian utama dari pariwisata, tapi menjadi bagian kebutuhan dari wisatawan yang harus dipenuhi. Sekarang kita lihat amenitas apa saja yang ada di tebing breksi. Di sana sudah lengkap ya, cukup lengkap di amenitas yang ada di tebing breksi ini. Di sana ada kios-kios kuliner, kamar mandi, toilet, gazebo, masjid, tempat sampah, pusat informasi, dan juga wifi yang disediakan untuk pengunjung tebing breksi. Nah, di sini coba perhatikan di sini ini ada kios kuliner, sedangkan di samping Tubai tadi juga disebutkan ada kios kuliner. Nah, apa bedanya kios kuliner yang ada di sini dengan samping Tubai? Kalau di samping Tubai itu adalah yang disebutkan adalah yang dijualnya atau makanannya, sedangkan kalau yang masuk ke amenitas ini adalah warungnya atau kiosnya. Itu harap dibedakan ya. Kemudian amenitas yang lain di sana ada food court, kemudian ada toilet, ada panggung hiburan, ada gazebo. Itu amenitas yang lain yang ada di tebing breksi ini. Ini juga amenitas lain, ada pos keamanan juga, ada kantor pengelola, tempat sampah, itu juga bagian dari amenitas. Sekarang kita masuk ke komponen demand. Sekali lagi tadi saya sudah menyebutkan komponen demand itu adalah komponen yang mencakup segala kegiatan serta aspirasi wisatawan dan masyarakat sekitar kawasan pariwisata. Dengan bahasa lain bahwa komponen demand ini adalah komponen yang berasal dari pihak konsumen pariwisata, di mana pihak konsumen pariwisata yang dimaksud itu ada dua, yaitu wisatawan dan juga masyarakat setempat atau masyarakat lokal yang ada di sekitar lokasi pariwisata. Kita bahas dari yang pertama, yaitu wisatawan dulu. Nah, ini ada 3 istilah yang terkait dengan wisatawan, yaitu ada pengunjung atau visitor, ada wisatawan atau turis, dan juga pelancong atau ekskursionis. Nah, 3 istilah ini serupa tapi tak sama ya, dan kita harus tahu perbedaannya apa. Karena kita sebagai mahasiswa pariwisata harus tahu perbedaannya. Mungkin kalau orang di luar pariwisata mungkin menganggapnya sama, tapi kalau kita itu harus menganggapnya berbeda dan tahu perbedaannya apa antara pengunjung, wisatawan, dan juga pelancong. Kalau pengunjung itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang bukan tempatnya dan tujuannya itu masih umum. Bisa untuk mengunjungi keluarganya yang ada di luar kota, bisa untuk berobat, bisa untuk bisnis, bisa juga untuk melakukan kegiatan wisata. Nah, jadi tujuannya umum ya. Sedangkan kalau wisatawan itu adalah pengertiannya hampir sama dengan pengunjung, tapi tujuannya spesifik untuk melakukan kegiatan wisata di tempat yang dikunjungi itu. Jadi wisatawan ini bisa dikatakan bahwa adalah pengunjung yang memiliki tujuan untuk berwisata di tempat yang dikunjungi itu. Jadi motivasi perjalanannya adalah untuk berlibur, rekreasi, atau tamasya. Jadi bisa dipahami ya, kalau pengunjung itu tujuannya masih umum. Jadi pengunjung itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke tempat tujuan. Tujuannya bisa untuk berobat, bisa untuk mengunjungi keluarga, bisa untuk berbisnis, bisa juga untuk berwisata. Nah, kalau dia berwisata di tempat yang dikunjungi, barulah dia dikatakan sebagai seorang wisatawan. Jadi pahami? Sedangkan kalau pelancong itu sebenarnya juga adalah wisatawan. Kan tetapi
pelancong itu waktu kunjungannya singkat dan tidak sampai 24 jam di tempat yang dikunjunginya itu. Mungkin dia hanya transit atau mungkin ya memang singkat waktu kunjungannya di tempat yang dikunjunginya itu. Saya ambil contoh misalkan seseorang itu tinggalnya di kota Jogja dan dia melakukan perjalanan ke Pantai Gelagah yang ada di Kulon Progo itu. Dia pergi dari rumahnya pada pagi hari dan sampai di sana mulai dari siang sampai dengan sore, dan pada sore hari kembali lagi ke rumahnya. Nah, kira-kira dia disebut sebagai apa? Disebut sebagai pengunjung, wisatawan, atau pelancong? Yang lebih tepat dia dikatakan sebagai pelancong karena dia adalah wisatawan yang waktu kunjungannya singkat dan tidak menginap di tempat yang dikunjungi. Kalau dia dikatakan wisatawan, ya sebenarnya tidak salah karena memang dia kan berwisata di tempat yang dikunjungi itu. Tapi yang lebih tepat dia dikatakan sebagai pelancong. Atau contoh yang lain, misalkan mahasiswa yang melakukan FCS atau Foreign Case Study ke luar negeri. Nah, FCS itu kan secara umum kita dikatakan sebagai wisatawan ya ke tempat yang dikunjungi. Karena memang tujuan utama adalah berwisata agar kita tahu seperti apa tempat wisata di luar negeri itu. Sedangkan kalau student exchange itu kita lebih tepat disebut sebagai pengunjung. Nah, kembali ke FCS tadi, terutama pada FCS yang 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Nah, ini ada yang menarik. Ketika kita berada di Singapura, itu kan biasanya menginapnya tidak di Singapura, tapi di Malaysia, yaitu di Johor. Nah, berarti kita mengunjungi Singapura itu tanpa menginap dan kurang dari 24 jam ketika mengunjungi Singapura, karena kita menginapnya di negara lain, kita menginapnya di Malaysia. Jadi selama mahasiswa yang melakukan FCS itu berada di Singapura, dia dikatakan sebagai seorang pelancong, karena dia tidak menginap di tempat yang dikunjungi itu, atau kurang dari 24 jam waktu kunjungannya. Jadi lebih tepat dia dikatakan sebagai pelancong. Meskipun secara umum mahasiswa yang melakukan FCS itu dia dikatakan sebagai wisatawan. Selanjutnya karakteristik wisatawan. Nah, ini kita harus memahami dan mengetahui bagaimana karakteristik wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi atau suatu daerah wisata. Karena apa? Kalau ada istilah di luar itu yang mengatakan bahwa pembeli adalah raja, kalau dalam dunia pariwisata itu ada wisatawan adalah raja. Jadi kita harus tahu bagaimana karakteristik wisatawan sehingga kita tahu bagaimana persepsi dan keinginan wisatawan itu. Dengan kita mengetahui persepsi dan keinginan wisatawan, kita bisa mengembangkan pariwisata sesuai dengan keinginan mereka. Misalkan mereka ingin apa, dan berdasarkan karakteristiknya, kira-kira kita mau mengembangkan seperti apa. Saya ambil contoh misalnya, setelah kita tahu karakteristik wisatawan di suatu destinasi itu ternyata lebih banyak yang perempuan daripada laki-laki. Nah, kira-kira kita sebagai pengelola wisata, apa yang harus kita kembangkan di sana? Nah, contohnya minimal kita menyediakan toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Karena bagi sebagian perempuan itu kadang merasa risih kalau toiletnya itu campur antara laki-laki dengan perempuan. Atau bisa juga menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Atau mungkin fasilitas lain yang cocok untuk perempuan itu apa. Nah, itu ketika kita mengetahui jumlah wisatawan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Atau berdasarkan usia. Misalkan kita sebagai pengelola wisata di suatu tempat, setelah kita survei, kita lakukan penelitian, ternyata yang banyak berkunjung itu adalah di bawah usia 20 tahun, itu hampir 47%. Sedangkan sisanya, yang kedua yang terbanyak itu adalah usia antara 20 tahun sampai 30 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung di sana atau wisatawan di sana itu adalah pada usia muda. Nah, setelah kita tahu bahwa karakteristik wisatawan yang mengunjungi ke tempat wisata kita itu kebanyakan adalah usia muda, apa yang harus kita lakukan untuk pengembangannya? Contoh, misalnya kita bisa mengembangkan atau menambahkan atraksi
yang cocok untuk anak-anak muda. Misalkan atraksi apa ya, seperti para layang atau flying fox dan atraksi-atraksi lain yang bisa memicu adrenalin. Itu yang cocok untuk anak-anak muda. Tapi sebaliknya, kalau kita survei dan hasilnya adalah kebanyakan yang berkunjung adalah wisatawan di atas 40 tahun atau di atas 60 tahun misalnya. Nah, jangan kita menyediakan atraksi seperti itu, nanti malah nggak cocok dan malah nggak ada yang mau datang nanti ke tempat wisata kita itu ya. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui karakteristik wisatawan. Atau misalnya kita tahu bahwa yang berkunjung di tempat wisata kita itu kebanyakan yang berpenghasilan rendah. Nah, ya makanya kita jangan terlalu mahal dalam menentukan tarif tiket. Kemudian dengan kita mengetahui karakteristik wisatawan ini, kita juga sebagai bahan evaluasi juga bagi pengurus atau pengelola. Misalnya contoh yang ini, jumlah wisatawan berdasarkan sumber informasi yang didapat. Setelah dilakukan survei di suatu tempat wisata itu, ternyata mereka mendapatkan informasi tentang tempat wisata itu dari teman atau dari kolega. Sedangkan dari internet, dari brosur, dari biro perjalanan itu mereka sangat minim sekali. Dan ini menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan oleh pengelola itu masih kurang atau mungkin kurang berjalan efektif. Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pengelola bahwa mereka harus meningkatkan lagi dalam penyebaran informasi atau dalam hal pemasaran. Karena sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke sana itu hanya mengetahui dari teman atau dari family atau istilahnya itu hanya dari informasi mulut ke mulut, bukan dari promosi yang dilakukan oleh pengelola. Selanjutnya, bagian dari komponen demand yang kedua adalah masyarakat setempat. Masyarakat setempat atau masyarakat lokal adalah pihak yang menerima dampak paling besar dengan adanya kegiatan wisata yang dikembangkan di daerahnya. Dan aspirasi masyarakat ini sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Jangan sampai kita mengabaikan peran dari masyarakat lokal, karena sebagian dari daya tarik wisata itu masih dikelola oleh, ada yang dikelola oleh swasta, ada juga yang masih dikelola oleh langsung oleh pemerintah. Nah, meskipun demikian itu harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangannya, karena mereka inilah yang tinggal mungkin sejak lahir kecil sampai besar di daerah tersebut. Jadi mereka paham seperti apa wilayah tersebut dibandingkan dengan pengelola. Mungkin pengelola itu mungkin ada yang dari luar, mungkin ada yang dari ditugaskan oleh dinas ke tempat tersebut atau mungkin dari pihak swasta. Jadi mungkin pengetahuan tentang lingkungan sekitar itu masih sedikit dibandingkan dengan masyarakat lokal. Jadi makanya harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata itu. Nah, sebagian besar tempat-tempat wisata, terutama tempat wisata yang baru di Jogja ini, pelaku utamanya sudah melibatkan masyarakat lokal. Atau yang dikenal dengan Pok Darwis, kelompok sadar wisata, itu sudah berperan aktif dalam mengembangkan pariwisata yang ada di daerahnya itu. Nah, peran serta masyarakat itu dibedakan menjadi dua, ada yang namanya peran serta aktif, ada juga peran serta pasif. Kalau peran serta aktif berarti mereka terlibat langsung dalam pengelolaan, entah itu sebagai ikut terlibat sebagai pengelola, atau minimal mereka sebagai misalnya sebagai fotografer atau sebagai pemandu, sebagai guide, atau orang yang memiliki usaha di tempat tersebut seperti warung, bisa juga sebagai atau minimal sebagai tukang parkir. Itu berarti mereka sudah berperan secara aktif dalam mengelola kawasan wisatanya. Ada juga yang berperan secara pasif. Peran secara pasif itu maksudnya mereka nggak melakukan apa-apa, tapi minimal mereka sudah timbul kesadaran untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalannya aktivitas pariwisata yang ada di sekitar mereka, atau tidak merusak alam, tidak membuat keonaran, tidak mengganggu wisatawan yang datang. Itu mereka sudah dikatakan berpartisipasi atau berperan serta secara pasif. Ada juga di beberapa tempat itu ada juga masyarakat tempat yang mengganggu wisatawan, misalkan menarik pungli atau pungutan liar. Jadi wisatawannya itu sudah membayar tarif, sudah membayar tiket secara resmi, dan di dalamnya masih ada masyarakat lokal yang menarik pungli, menarik tambahan karcis lain.
Nah, kalau ada yang demikian, itu berarti mereka udah nggak berperan serta secara aktif, bahkan pasif pun tidak itu, karena mereka dianggap mengganggu wisatawan. Selanjutnya adalah kelembagaan atau institution atau organization. Ini contoh struktur kepengurusan yang ada di tebing breksi. Dengan melihat ini kita tahu siapa penanggung jawabnya, ketuanya, sekretaris, dan kepala-kepala divisinya siapa aja, kita bisa tahu di sini. Pada daya tarik wisata atau pada objek wisata yang sudah terkelola dengan baik pasti sudah memiliki struktur kepengurusan seperti ini. Beda dengan kalau suatu objek wisata belum memiliki struktur kepengurusan seperti ini, berarti itu belum dikatakan sebagai objek wisata yang baik pengelolaannya. Selanjutnya adalah pemasaran atau marketing. Pemasaran ini penting sekali dilakukan suatu daya tarik wisata atau suatu destinasi untuk mendatangkan wisatawan. Nah, bisa jadi suatu destinasi itu atraksinya biasa-biasa aja gitu. Tapi karena promosinya bagus, karena promosinya besar-besaran, itu bisa mendatangkan wisatawan yang banyak. Sebaliknya, ada juga destinasi yang sebenarnya itu memiliki potensi yang besar, atraksi yang bagus, tapi karena promosinya itu tidak berjalan efektif, jadi wisatawan yang berkunjung ke sana itu rendah. Nah, jadi pemasaran ini memegang peranan yang cukup penting dalam mendatangkan wisatawan. Pemasaran bisa dilakukan melalui media promosi, misalkan media cetak, misalkan kita pasang iklan di koran atau di majalah, di tabloid dan sebagainya, dan juga di brosur, itu juga bagian dari media cetak ini. Ada juga promosi melalui media elektronik seperti iklan di televisi, iklan di radio, iklan di internet, dan sebagainya. Dan selanjutnya melalui internet. Jadi internetnya dua nih, harusnya di sini dihapus ini internetnya dari sini. Karena internet ada sendiri yang ketiga ini. Media promosi internet itu bisa melalui website atau bisa juga melalui sosmed seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya ini. Nah, dari ketiga media promosi ini, media pemasaran ini, yang paling efektif dan paling efisien itu sekarang ini adalah internet ini. Bisa melalui website atau sosmed. Karena hampir semua orang sekarang sudah melek internet itu ya. Dan daya jangkaunya lebih luas. Selain itu, biayanya juga relatif lebih murah dibandingkan kita pasang iklan di media cetak maupun media elektronik. Jadi dengan kita mempromosikan melalui internet, itu lebih efektif dan lebih efisien, daya jangkaunya lebih luas, dan juga biayanya relatif lebih murah. Nah, ini contoh yang ada di tebing breksi, mereka melakukan pemasaran melalui Instagram, ini ada Instagram tebing breksi, ini ada juga melalui internet, melalui website maksudnya tebingbreksi.net, dan juga tebing breksi sering melakukan kerjasama dengan pihak luar, event organizer, untuk melakukan kegiatan di sana. Misalkan seperti yang kemarin itu ada kegiatan Jogja Heboh yang lokasinya ada di tebing breksi. Nah, kemudian mereka panitia Jogja Heboh ini kan membuat poster-poster seperti ini. Ini juga secara tidak langsung bagian dari promosi untuk tebing breksi. Karena dengan adanya poster-poster seperti ini atau kegiatan seperti ini, itu akan mengundang orang untuk datang ke tebing breksi. Itu juga bagian dari pemasaran. Nah, selanjutnya yang menjadi bagian penting dari mata kuliah ini adalah geomorfologi dari tebing breksi. Jadi, Taman Tebing Breksi ini merupakan daya tarik wisata yang berbasis tentang lahan kars. Jadi batu-batuan di sana itu merupakan batuan kars ya. Pertama tebingnya itu, tebing breksi adalah bagian dari batuan kars atau batuan kapur atau batuan gamping. Di bentuk tebing yang sekarang ini sebenarnya bukanlah bentuk tebing yang terbentuk karena proses alami, tapi warisan kegiatan penambangan kapur yang dulunya menjadi mata pencarian bagi masyarakat sekitar, dan sebelum dihentikan secara resmi pada tahun 2015. Jadi sampai 2015 itu sebenarnya lokasi breksi itu merupakan lokasi penambangan kapur. Semenjak 2015 itu dihentikan kegiatannya, dan sekarang diubah menjadi lokasi wisata yang berbasis geoheritage. Dan setelah itu tebing breksi mendapatkan penghargaan, bukan
dan ditetapkan sebagai situs geoheritage, situs warisan bumi oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Dan kebencanaan yang ada di tebing breksi, potensi bencana ini bisa terjadi juga di tebing breksi. Dan yang paling utama itu adalah tanah longsor, ini yang paling sering terjadi di tebing breksi, terutama ketika hujan. Pernah juga terjadi gempa bumi dan juga angin kencang. Ini di antara bencana alam yang bisa terjadi di tebing breksi. Selanjutnya kita masuk ke subbab analisis pengembangan pariwisata. Nah, ini ada dua istilah yang saling terkait, yaitu pembangunan pariwisata dan pengembangan pariwisata. Apa bedanya antara pembangunan dengan pengembangan? Kalau pembangunan itu kita membuat dari sesuatu yang belum ada menjadi ada, itu pembangunan. Sedangkan kalau pengembangan itu sesuatunya sudah ada, tapi kemudian kita buat lebih bagus lagi, kita buat lebih baik lagi. Jadi pengembangan itu bisa memiliki makna pemekaran dan juga perbaikan. Misalnya suatu objek wisata mau dikembangkan, itu bisa jadi kawasannya dibuat menjadi lebih luas. Atau kawasannya tetap luasnya sama, tapi kualitasnya yang diperbaiki. Itu juga bagian dari pengembangan. Jadi pengembangan pariwisata adalah kegiatan dan usaha yang terkoordinir untuk pemekaran atau perbaikan suatu objek daya wisata dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Dalam istilah lain yang lebih luas, pengembangan pariwisata adalah kegiatan penentuan suatu konsep perumusan, penyusunan dan rencana pengembangan pariwisata. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi ada suatu konsep perumusan. Jadi dalam pengembangan pariwisata itu nggak asal menentukan strategi pengembangan seperti apa, mau diapakan tempat ini, mau diapakan suatu lokasi wisata ini, strateginya itu nggak asal-asalan ya, tapi ada konsep perumusan, ada analisis yang dilakukan. Dan analisis untuk pengembangan pariwisata ini sebenarnya ada banyak nih. Tapi yang sering dipakai bagi mahasiswa studi Param itu adalah analisis SWOT. Begitu juga ketika nanti kan teman-teman setelah ini mengerjakan skripsi atau tugas akhir atau artikel ilmiah, yang digunakan biasanya adalah analisis SWOT ini. Meskipun sebenarnya selain analisis SWOT itu banyak juga analisis lain yang bisa digunakan untuk pengembangan pariwisata. Misalkan analisis IPA, analisis AHP, dan sebagainya. Tapi karena yang banyak dipakai di Param itu adalah analisis SWOT, jadi di sini kita pakai analisis SWOT saja. Apa itu analisis SWOT atau SWOT analisis? Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi objek wisata atau suatu kawasan, yaitu dengan cara melihat strength-nya atau kekuatannya, weakness-nya, kelemahannya, opportunity atau peluangnya, dan juga threat atau ancaman. Kemudian setelah itu menginventarisasi faktor-faktor tersebut dalam strategi perencanaan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan selanjutnya. Nah, di sini kita melihat ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Ini jangan sampai salah ya antara faktor internal dan faktor eksternal ini. Faktor internal itu ada strength, ada weakness. Maksudnya faktor internal itu adalah faktor yang ada dalam suatu objek tersebut atau dalam suatu kawasan tersebut. Sedangkan kalau faktor eksternal itu adalah faktor dari luar yang bisa memberikan pengaruh atau dampak bagi objek atau kawasan tersebut. Kalau pengaruhnya itu positif, memberikan dampak yang positif, berarti dia termasuk dalam opportunity. Sedangkan kalau pengaruh dari luar itu atau faktor dari luar itu memberikan sesuatu yang negatif atau merugikan bagi kawasan tersebut, berarti dia masuk kategori threat atau ancaman. Sedangkan kalau strength itu adalah kelebihan atau keistimewaan yang terdapat pada suatu lokasi atau pada suatu objek atau pada suatu kawasan. Sedangkan kalau weakness adalah segala sesuatu faktor yang menjadi masalah atau kendala dalam objek atau lokasi atau kawasan tersebut. Jadi kalau strength dengan weakness-nya adalah yang terdapat pada lingkungan internal, kawasan atau lokasi atau objek. Sedangkan kalau opportunity dengan threat ini adalah faktor dari luar yang memberikan pengaruh bagi suatu objek atau suatu lokasi. Nah, ini yang banyak salah di opportunity dengan threat ini ya. Harusnya ada sebagian yang harusnya masuk ke weakness itu malah dimasukkan ke ancaman atau threat.
Ada juga yang harusnya masuk ke strength malah dimasukkan ke opportunity. Jadi kebalik-balik gitu ya. Kalau strength dengan weakness saya kira nggak ada masalah, banyak yang sudah benar. Tapi kalau opportunity dengan threat ini masih banyak yang salah ya. Misalkan saya kasih contoh yang secara global ya. Ada beberapa faktor dari luar pariwisata itu yang memberikan pengaruh bagi sektor pariwisata. Misalkan faktor ekonomi. Misalkan ekonomi di Indonesia ini sedang bagus-bagusnya. Kalau ekonomi di Indonesia sedang bagus-bagusnya, besar kemungkinan sektor pariwisata juga akan meningkat itu kunjungan wisatawannya. Sebaliknya kalau ekonomi suatu negara, misalkan negara Indonesia ini sedang mengalami krisis ekonomi atau krisis moneter, itu besar kemungkinan sektor pariwisata juga akan terdampak. Kunjungan wisatawan akan menurun, khususnya bagi wisatawan Nusantara gitu ya, kalau kondisi di Indonesia ekonominya itu sedang mengalami krisis. Kemudian ada juga faktor eksternal lain, misalkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu ada beberapa yang menguntungkan bagi dunia pariwisata, ada juga yang merugikan. Misalkan yang menguntungkan itu contohnya pemerintah membuka bebas visa bagi beberapa negara di dunia. Nah, dengan adanya peraturan bebas visa itu memungkinkan wisatawan dari mancanegara itu akan lebih banyak yang berkunjung ke Indonesia. Meskipun dari segi keamanan itu juga rentan juga ya, tapi kita kalau dari segi pariwisata, dari sektor pariwisata itu bisa dianggap menguntungkan, ya dianggap opportunity. Ada juga faktor peraturan dari pemerintah yaitu yang justru merugikan bagi dunia pariwisata, misalkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan pajak. Nah, kalau terutama pajak bagi sektor pariwisata, misalkan pemerintah menaikkan sektor pajak untuk pariwisata. Nah, ini kan mau nggak mau pengelola wisata itu menaikkan harga tiket masuk ke suatu destinasi atau suatu daya tarik wisata gitu. Nah, kalau harga tiket naik, ini kemungkinan jumlah wisatawan akan mengalami penurunan. Nah, ini juga bisa dimasukkan dalam kategori threat atau ancaman ini. Faktor threat ini juga bisa berasal dari kondisi, misalkan ada konflik di suatu negara, atau bisa bencana di suatu negara, di suatu tempat, itu juga masuk kategori threat ini. Ancaman misalkan seperti yang baru-baru ini, ada pandemi virus corona, itu juga menyebabkan ancaman bagi dunia pariwisata. Itu kan faktor dari luar yang menyebabkan kerugian bagi sektor pariwisata. Itu namanya threat ya. Sekarang kita langsung masuk ke studi kasus di tebing Brexit tadi. Kita lihat di sini apa saja yang menjadi strength, weakness, opportunity, dan threat dari tebing Brexit. Yang menjadi kekuatan atau strength dari tebing Brexit yang pertama adalah tebing Brexit ini merupakan bentang alam karst. Jadi masih jarang ya kawasan wisata yang bentang alamnya itu karst, dan tebing Brexit ini salah satunya. Jadi ini merupakan strength bagi tebing Brexit. Dan tebing Brexit ini dikelola oleh masyarakat langsung. Jadi partisipasi masyarakat jauh tinggi di sana. Jadi bisa mensejahterakan masyarakat lokal. Di sana juga memiliki spot terbaik untuk sunset, sunrise, harga tiket terjangkau, fasilitas yang memadai, banyaknya atraksi wisata. Itu adalah bagian dari strength yang dimiliki oleh tebing Brexit. Sedangkan weakness yang dimiliki oleh tebing Brexit yang pertama adalah akses jalan menuju lokasi kurang baik, kemudian minimnya akomodasi seperti hotel dan yang ada di sekitar tebing Brexit itu masih kurang. Kemudian tidak adanya atau kurangnya pemandu wisata yang bisa berbahasa asing. Dan selain itu juga tidak ada klinik kesehatan. Ini yang menjadi bagian weakness dari tebing Brexit. Dan saya rasa kalau strength dengan weakness ini tidak ada masalah, banyak yang sudah benar dari contoh tugas yang sebelumnya. Yang masih banyak salah itu di opportunity dengan threat. Kita lihat contoh opportunity dari tebing Brexit ini. Yang pertama bahwa tebing Brexit ini ditetapkan sebagai warisan geologi atau geoheritage oleh Badan Geologi Kementerian ESDM. Nah, ini kan faktor dari luar yang menetapkan kan dari Kementerian ESDM-nya. Ini justru menguntungkan bagi tebing Brexit karena semakin dikenal tidak hanya oleh wisatawan di Indonesia tapi juga wisatawan dari luar Indonesia. Dan dengan ditetapkan menjadi situs warisan geologi ini, kawasan tebing Brexit bisa disebut sebagai kawasan geowisata juga.
Kemudian opportunity selanjutnya adalah mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata Sleman, utamanya bantuan promosi. Kita bisa lihat di website Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, di sana terdapat promosi untuk tebing breksi ini. Dan selain itu juga pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman merencanakan akan membuat shuttle bus untuk menuju ke tebing breksi ini. Ini memudahkan wisatawan yang mau menuju ke tebing breksi, disediakan shuttle bus menuju ke tebing breksi ini. Jadi dari segi aksesibilitas bisa lebih mudah. Kemudian tebing breksi ini termasuk dalam DTW yang diprioritaskan oleh Pemkab Sleman dalam penerapan wisata di era new normal. Ini bisa dilihat beritanya ini ya. Tebing breksi, pemerintah Kabupaten Sleman rencananya dalam wisata new normal ini yang pertama dibuka adalah tebing breksi dan kawasan Kaliurang. Jadi tebing breksi termasuk salah satu DTW yang diprioritaskan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Kemudian opportunity yang keempat, perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang seperti internet dan media sosial ini juga menguntungkan bagi tebing breksi untuk melakukan promosi secara digital. Yang kelima, sering diadakan event-event yang bekerja sama dengan event organisasi dari luar. Misalkan seperti Jogja Heboh seperti yang kemarin itu, dan juga festival-festival lain yang pernah diadakan di tebing breksi. Nah, dengan adanya kerjasama dengan pihak luar seperti ini itu justru menguntungkan bagi tebing breksi karena akan mendatangkan wisatawan yang banyak ke tebing breksi ini. Itu juga bagian dari opportunity. Kemudian selain itu tebing breksi ini bekerja sama dengan DTW lain seperti Candi Prambanan, Ratu Boko, dan juga lainnya. Biasanya ada paket wisata itu. Jadi wisatawan yang pergi ke Prambanan itu juga sekalian ke tebing breksi ini. Jadi dengan adanya kerjasama dengan DTW lain itu justru menguntungkan bagi tebing breksi. Dan ancaman apa aja yang terdapat di tebing breksi? Yang pertama adalah bencana alam. Bencana alam yang terjadi sewaktu-waktu, terutama tanah longsor ketika hujan deras. Dan selain itu juga ancaman lain adalah adanya persaingan dengan DTW sejenis, misalkan tebing Banyuniku. Kemudian selain itu terancam mengalami kerusakan tebing karena banyaknya atau keringnya wisatawan yang berwisata. Jadi kalau wisatawan di sana tidak berhati-hati itu dan melakukan aktivitas yang tidak bertanggung jawab itu bisa menyebabkan kerusakan bagi tebing breksi. Selain itu saat musim kemarau itu sering terjadi debu-debu yang cukup banyak di tebing breksi ini sehingga mengganggu aktivitas wisatawan. Kemudian saat hujan deras kadang terjadi becek sehingga dapat mengurangi wisatawan. Itu di antara beberapa ancaman yang ada di tebing breksi. Nah, mungkin cukup sekian dulu tentang analisis SWOT pada pertemuan kali ini. Minggu depan akan kita lebih mematangkan lagi tentang analisis SWOT ini dan bagaimana cara menentukan strategi pengembangan setelah kita mengetahui strength, weakness, opportunity, dan threat ini. Jadi analisis SWOT itu tidak cuma berhenti kita mengetahui strength, weakness, opportunity, dan threat saja ya. Tapi setelah ini kita mau menentukan strategi apa yang cocok untuk diterapkan pada tebing breksi ini setelah kita tahu SWOT-nya. Dan kita akan lanjutkan pada minggu depan, khususnya ketika kita membahas studi kasus tugas besar atau tugas kelompok minggu depan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyimak presentasi ini dari awal sampai dengan akhir. Dan saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.